Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Nurul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai suatu materi yang berjudul guru yang ikhlas dan guru yang sabar. Dua sikap ini sangat berkesinambungan dalam dunia kependidikan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai guru yang ikhlas. Kehidupan manusia di dunia tidak pernah lepas dari yang namanya dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan dan kemajuan suatu bangsa. Bangsa akan maju jika pendidikannya juga berjalan dengan baik. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar diri dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi pada dirinya, seperti halnya potensi pengendalian diri, potensi keagamaan, potensi kepribadian, dan yang paling terpenting adalah adab atau akhlakul karimah. Seorang guru harus bisa mengajarkan semua itu kepada muridnya. Dan tentunya dalam mengajarkan kepada muridnya, seorang guru harus mempunyai niat yang baik, niat yang tulus dan ikhlas dalam menjalani tugasnya, yaitu sebagai seorang guru. Dalam mengajarkan ilmunya kepada seorang murid, seorang guru seharusnya tidak mengharapkan suatu pujian, tidak mengharapkan suatu penghargaan, dan sebagainya. Nah, dalam membimbing, mengajar, membina, seorang guru harus mempunyai rasa ikhlas. Dan dalam dunia pendidikan, seorang guru tidak hanya terbatas dalam ruangan saja, melainkan di luar ruangan pun dia harus bisa menjaga image, bisa menjaga sikapnya dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Karena seorang guru yang sejati, seorang guru yang profesional, dia akan menjalankan tugasnya walaupun itu di luar kelas. Dia akan selalu bersikap sopan kepada muridnya. Dia selalu bersikap sopan kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, seorang guru yang sejati adalah dia yang memiliki sifat yang ikhlas. Dalam kondisi apapun, dia selalu menerima keadaan tersebut. Tidak mudah marah, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah untuk menyerah. Menjadi seorang guru harus mempunyai niat yang sangat kuat, niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah. Karena tanpa niat yang ikhlas, tanpa niat yang tulus, kita tidak bisa mengajarkan kepada murid dengan leluasa. Kita akan selalu terhalang oleh kendala-kendala yang ada, karena kita mengamalkan ilmu kita tanpa adanya suatu keikhlasan. Jika kita menjalankan sesuatunya dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang, maka semua pekerjaan akan terasa mudah. Niat yang tulus dan ikhlas sangatlah menentukan
apa yang akan terjadi setelahnya. Jika dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka Allah akan memberikan dua imbalan kepada kita, yaitu yang pertama imbalan di dunia dan yang kedua imbalan di akhirat. Seperti dalam hadis yang sudah dijelaskan yang berbunyi, An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istishhida wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fiyakal Qur'an qala kadabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua yaitu tentang guru yang sabar. Membahas mengenai kesabaran seorang guru. Bahwa kesabaran itu merupakan suatu sikap yang ada pada diri seseorang yang mampu menahan dirinya agar tidak mudah melakukan tindakan yang salah. Karena sebagai seorang guru, kita harus bisa sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan pendidikan. Kesabaran seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam dunia pendidikan tersebut? Seperti halnya yaitu satu, seorang guru harus sabar dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan seorang siswa. Karena masing-masing siswa tentunya memiliki tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tidak sama. Seperti halnya dalam berpikir. Yang mana ada yang dia berpikir itu cepat dan tepat, dan ada juga yang berpikir lambat. Maka dari itu, seorang guru diharuskan mempunyai sifat yang sabar dalam mendidiknya. Yang kedua yaitu seorang guru harus sabar dalam mengajari siswanya. Seperti halnya anak TK. Kebanyakan anak kecil yaitu jika sedang diterangkan, sedang diberi pembelajaran, dia marah lari-lari, dan dari situlah seorang guru harus munculkan sifat sabarnya dengan merangkulnya dengan kalimat yang halus agar murid tersebut mau menuruti keinginan kita. Yang ketiga yaitu tentang seorang guru harus sabar dalam menghadapi karakteristik dari setiap anak didiknya. Karakter seorang siswa tentunya beda-beda. Ada yang nakal, ada yang baik. Jika ada seorang siswa yang nakal, jangan kita marahi. Karena dengan kemarahan dia akan tambah marah, dia akan tidak menghormati kepada guru tersebut. Maka dalam menghadapi seorang siswa yang seperti itu, kita harus memiliki kesabaran dengan memberikan motivasi kepada siswa tersebut, dengan memberikan arahan, bimbingan yang baik dan sabar. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang guru,
Tanamkanlah sikap sabar pada diri kita. Karena dengan kesabaran itulah apa yang kita berikan kepada siswa dapat dipahami dengan jelas dan dapat dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga kita bisa menghasilkan para generasi maju yang bermoral baik, berkreativitas, inovatif, dan berakhlakul karimah. Seperti yang telah diterangkan dalam hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi wa'allimukum fa idza ata ahadukumul ghaita fala yasta'bilil qiblata wala yastadbirha wala yastatib biyaminihi wa kana ya'muru bisalasati ahjarin wa yanha 'anir rawthi warrimmati. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan seorang guru yang ikhlas dan seorang guru yang sabar yaitu bahwa setiap pendidik diharuskan mempunyai sifat yang ikhlas dan sabar. Sifat ikhlas dapat memudahkan segala urusan kita. Dengan niat yang ikhlas, kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah. Dan dengan sifat yang sabar, seorang pendidik seperti orang tua, di sekolah seperti orang tua untuk murid-muridnya. Begitu juga seorang murid sebagai anak kepada sang pendidik tersebut. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik, sebagai calon seorang pendidik harus mempunyai dua sifat tersebut, ikhlas dan sabar. Karena segala suatu keberhasilan itu ada dengan seorang pendidik. Keberhasilan untuk memberikan seorang murid yang berkreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah itu semua dari seorang pendidik terlebih dahulu. Maka dari itulah mari kita bersama-sama mewujudkan impian cita-cita masa depan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.